Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Dapat juga melalui pengurus kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Saudara, pada Minggu Paskah keempat ini kita diajak untuk menghayati perkataan Yesus kepada mereka yang meragukannya. Jika orang sudah menyatakan diri percaya kepada Yesus, maka tidak seharusnya meragukan kuasa dan kasih-Nya. Iman kepada Yesus harus dihidupi dengan mendengarkan suaranya dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Hidup beriman kepada Yesus harus dengan keyakinan penuh bahwa Yesus adalah
menyelamatkan penyelamat kehidupan. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya. Namun seringkali kita lalai melakukannya dan lebih suka menuruti keinginan sendiri. Marilah kita mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 33 bait 1. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita menyambut berita anugerah. Allah yang penuh kasih berkenan menyatakan anugerah-Nya kepada kita seperti tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita nyatakan dengan nyanyian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
Kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus agar menuntun hati kami dalam menyambut dan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hati kami dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, serambi Salomo pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi mengelilingi Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Orang-orang itu sepertinya gojak-gajek, ragu-ragu terhadap kemesiasan Yesus. Benarkah Yesus itu Mesias, Sang Juru Selamat dunia yang telah dinantikan beratus-ratus tahun lamanya? Orang-orang Yahudi yang berjumpa dengan Yesus itu bimbang, ragu. Kebimbangan, keraguan menjadikan mereka sulit mengimani kemesiasan Yesus. Menurut pandangan orang-orang Yahudi, sebenarnya dalam diri Yesus sudah terlihat ciri-ciri kemesiasannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ada tanda yang sakit disembuhkan, dan berbagai tanda-tanda yang lain. Mujizat-mujizat itu menunjukkan bahwa dalam Yesus, Injil Kerajaan Allah telah diberitakan. Namun di sisi lain, orang Yahudi kecewa pada Yesus, sebab Yesus kok menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat.
Padahal menurut orang Yahudi, hari Sabat merupakan hari suci keagamaan. Semua aktivitas dilarang, termasuk mengobati orang sakit. Nah, melihat dua hal tadi, orang-orang Yahudi menjadi bimbang, ragu. Di satu sisi mereka melihat Yesus ada Mesias sebagai Mesias, tapi di sisi lain mereka melihat Mesias kok tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akibat dari gojek-gajek ragu-raguan ini, orang-orang Yahudi menjumpai Yesus untuk nggenahke, mencari jawab. Bener apa ora to? Tenan apa ora? Ho'o apa duduk? Melihat orang-orang tadi, Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Nah, dari jawaban Yesus ini kita tahu ternyata orang-orang Yahudi gojek-gajek ragu terhadap kemesiasan Yesus karena mereka tidak percaya. Padahal sebenarnya Yesus sudah menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya di dunia adalah karena Ia melakukan pekerjaan Bapa di surga. Namun, karena orang-orang Yahudi ini tidak percaya, maka hati, pikiran, dan perasaan mereka tertutup terhadap karya Yesus. Akibatnya, kemesiasan Yesus tidak dapat mereka kenal dan mereka percaya. Belajar dari kebimbangan orang-orang Yahudi terhadap kemesiasan Yesus ini, saudara, kita diajak untuk berefleksi, merenungkan kehidupan kita saat-saat ini. Sebagai pengikut Yesus, apakah kita yakin akan Dia atau masih ragu-ragu terhadap Yesus? Seberapa sering kita mempertanyakan keselamatan di dalam Yesus? Di tengah keraguan terhadapnya, Yesus memberikan jawaban yang meyakinkan. Jawaban itu adalah domba-dombanya akan mendengar suaranya. Dan Ia, Sang Gembala Agung, mengenal siapa domba-dombanya. Ia tidak memberikan nama anonim kepada domba-dombanya, tidak disebut siapa nama-namanya. Setiap kali gembala memanggil, domba-domba mendengar suaranya dan mengikut Dia. Kepada domba-dombanya, Sang Gembala memberikan hidup yang kekal. Tidak seorang pun bisa merebut domba-domba dari tangan Sang Gembala Agung itu. Hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang hidup. Semua memberi rasa aman dan saling memberi rasa aman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasar kesaksian Yohanes tadi, semoga kita semakin rindu mengalami Yesus dan semakin beriman teguh dalam mengikut Dia. Mari meyakini dan yakinilah bahwa Dia itu, Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Gembala Agung. Untuk semakin mengalami Dia, kita mesti mendengar suaranya, lakukan melalui ketekunan beribadah, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, melakukan kasih, dan terus berjalan dalam kesetiaan kepada Allah. Dengan mengenal Dia, kita percaya jika suatu saat kita kembali kepadanya, kita dituntun oleh Sang Gembala Agung untuk memasuki keselamatan kekal bersama Dia
supaya kita merayakan kasih Tuhan yang tak ternilai harganya. Dan selama kita ada di dunia ini, kita menghidupi iman kepada keyakinan kepada Allah melalui hidup yang penuh syukur serta hidup berpengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita hidup setia. Setialah Sang Gembala Agung, tetaplah yakin pada penyertaannya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, membawa kehidupan, terkhusus kehidupan keluarga kami satu persatu. Berkatilah anak-anak kami, lebih-lebih anak-anak kami yang sekarang sudah lulus dan mencari sekolah tempat pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi. Tuhan beri tuntunan agar tepat dan pas dengan yang menjadi cita-cita dan pilihannya. Anak-anak kami yang esok hari hendak masuk sekolah, Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Begitupun kehidupan kami sebagai orang tua, baik kami yang sudah adiuswa, pensiun, atau yang masih tetap bekerja, mengasuh dan membimbing membesarkan kehidupan keluarga, sertailah kehidupan kami. Warga jemaat siapapun di antara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah atau rumah sakit, beri kekuatan, kedamaian. Sumber kesembuhan adalah kami percaya darimu. Beri hikmat, kekuatan, ketelatenan kepada keluarga yang sekarang mendampingi pasien dan orang yang sedang sakit. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan kepadamu. Kami bersyukur kami sudah merayakan kebersamaan di dalam Hari Raya Idul Fitri, Lebaran bersama saudara-saudara kami, dan jika ada sebagian saudara kami yang pulang balik ke tempatnya masing-masing untuk bekerja, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin, sehingga selamat dan aman sampai di tempat tujuannya. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan senantiasa mengingat dan melakukan firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Persembahan kita iringi dengan nyanyian El Shaddai. Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuki nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.